Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat akademika semua? Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Agar kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari dan aktivitas yang kita lakukan pun bisa bermanfaat untuk kita. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang penawaran. Pada pembahasan kali ini saya akan mencoba untuk membahas hukum penawaran. Ya, hukum penawaran menyatakan bahwa pada umumnya semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka semakin banyak produsen yang bersedia dan mampu menjualnya. Atau bisa kita artikan bahwa ketika harga mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan bertambah. Sebaliknya, ketika harga mengalami penurunan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami penurunan. Dalam artian di sini berarti antara harga dan kuantitas barang yang ditawarkan itu berbanding lurus atau hubungannya positif. Kenapa kalau misalkan harganya naik, jumlah penawarannya akan banyak? Misalkan gini, pada dasarnya setiap produsen itu kan bertujuan atau berorientasi untuk mencari keuntungan. Nah, ketika harga produksi barang itu tinggi, otomatis ketika barang yang ditawarkan cuma sedikit, ya tentu saja keuntungannya akan sulit dijangkau. Sebaliknya, ketika harga barang itu tinggi, maka barang yang harus dijual itu juga harus banyak. Kenapa? Untuk menutupi biaya produksi dari barang itu sendiri. Jadi untuk mendapatkan keuntungannya pun juga bisa didapatkan. Itulah alasannya kenapa harganya naik, penawarannya juga akan bertambah. Jadi berbanding lurus atau positif. Nah, kita perhatikan pada gambar kurva di samping ya. Di situ terlihat pada harga 4.500 jumlah barang yang ditawarkan itu 30 liter. Ketika harga naik menjadi 5.000, jumlah penawarannya juga naik menjadi 35. Harganya naik lagi menjadi 5.500, penawarannya juga naik lagi menjadi 40. Harga naik lagi menjadi 6.000, penawarannya naik lagi menjadi 45 dan seterusnya. Artinya di situ kita bisa melihat bahwa semakin tinggi tingkat harga, maka penawarannya juga akan semakin bertambah. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, maka penawarannya juga semakin rendah. Sehingga bentuk kurvanya dapat dilihat pada gambar di samping. Itu bentuk kurva daripada penawaran. Oke, selanjutnya, ya tadi secara tidak langsung kita sudah membahas kurva penawaran ya. Kurva penawaran adalah representasi grafis dari hubungan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan. Kalau harganya rendah, kuantitas yang ditawarkan juga rendah. Kalau harganya tinggi, kuantitas yang ditawarkan juga tinggi. Jadi kurva penawaran berbentuk seperti gambar di samping ya. Berbanding terbalik dengan kurva permintaan ya. Karena kurva permintaan hubungannya itu negatif, sedangkan kurva permintaan itu hubungannya positif. Selanjutnya, pergeseran kurva penawaran. Ya, sama seperti pembahasan sebelumnya yang berkaitan dengan kurva permintaan ya. Pergeseran kurva permintaan itu juga bisa bergeser ke kanan, bisa juga bergeser ke kiri. Nah, sama halnya dengan permintaan, pada kurva penawaran pun juga dapat mengalami pergeseran. Pergeseran kurva penawaran itu terjadi ketika ada perubahan faktor-faktor lain selain harga yang mempengaruhi penawaran. Jadi sama ya kasusnya ya. Kalau dalam permintaan kemarin ya, pergeseran kurva permintaan itu dipengaruhi oleh faktor non-harga, misalkan pendapatan,
misalkan barang lain terkait, misalkan selera, dan lain seterusnya. Nah, pada kurva penawaran di sini juga sama. Perubahan kurva penawaran itu terjadi karena ada perubahan faktor non-harga. Nah, faktornya apa saja? Ada beberapa ya faktornya di sini. Misalkan yang pertama adalah teknologi baru. Teknologi baru, misalkan ditemukan adanya teknologi baru sehingga untuk memproduksi barang itu menjadi jauh lebih cepat. Yang tadinya dengan teknologi lama hanya bisa menghasilkan sekian piece misalkan, tetapi dengan adanya teknologi baru itu jumlah produksinya bisa 2 kali lipat atau bahkan lebih. Nah, sehingga jumlah penawaran akan semakin bertambah dan akan mengakibatkan kurva penawaran bergeser ke kanan karena jumlah barang yang ditawarkan itu semakin banyak. Kemudian yang kedua adalah kenaikan biaya produksi. Nah, kenaikan biaya produksi yang tadinya dengan biaya produksi sekian rupiah itu dapat memproduksi dalam jumlah yang banyak. Oh, ternyata sekarang biaya produksinya naik nih. Jadi jumlah barang yang diproduksi juga cenderung berkurang karena biayanya semakin naik. Nah, dengan keadaan seperti ini, maka kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Kenapa? Karena jumlah barang yang diproduksi itu semakin sedikit, sehingga akan menyebabkan kurva penawarannya bergeser ke kiri. Terus kemudian yang ketiga adalah perubahan kebijakan pemerintah. Ya, kita tahu ya bahwasanya pemerintah itu selalu melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan yang dikeluarkannya. Ada kalanya kebijakan pemerintah tersebut mendukung untuk memproduksi dalam jumlah yang banyak, tetapi ada kalanya perubahan kebijakan pemerintah itu mengakibatkan kita sebagai produsen untuk memproduksi dalam jumlah yang sedikit. Jadi ada kalanya bertambah banyak, ada kalanya juga bertambah sedikit. Ketika kebijakan pemerintah itu mendukung untuk melakukan jumlah produksi dalam jumlah yang banyak, maka kurva penawaran akan bergeser ke kanan karena semakin banyak. Sebaliknya, ketika perubahan kebijakan pemerintah itu mengakibatkan jumlah produksinya sedikit atau menjadi berkurang, maka kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Jadi, itulah faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran kurva penawaran. Perlu digarisbawahi bahwa ketika jumlah yang diproduksi itu semakin banyak, akibatnya penawarannya akan semakin banyak, maka pergeseran kurva akan terjadi ke kanan. Sebaliknya, ketika jumlah produksinya itu semakin sedikit, jadi jumlah penawarannya juga semakin sedikit, maka kurva penawaran akan bergeser ke sebelah kiri. Baik, demikian pembahasan yang bisa saya lakukan pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kesempatan yang akan datang. Sampai jumpa.